Identitas trigonometri dalam persamaan trigonometri. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa sin x sama dengan sin theta adalah bentuk umum dari persamaan sin. Cos x sama dengan cos theta adalah bentuk umum dari persamaan cos, dan tan x sama dengan tan theta adalah bentuk umum dari persamaan tan. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika persamaan trigonometrinya berupa sin x sama dengan cos theta, cos x sama dengan kotangan theta, cos x sama dengan sin theta, secant x sama dengan cosec theta, dan tan x sama dengan kotangan theta. Karena mereka bukanlah persamaan sin, bukan pula persamaan cos, dan bukan pula persamaan tan. Lalu bagaimana cara melakukannya? Caranya ialah kita dapat menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri ia menunjukkan relasi atau hubungan yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri antara satu dengan yang lain yang saling berkaitan. Ada banyak macam identitas dari trigonometri. Yang pertama, sudut-sudut yang berada di kuadran 1 atau yang berada di 0 derajat hingga 90 derajat. Banyak identitas pada kuadran ini. Pertama, sin 90 derajat dikurang theta, nilainya akan sama dengan cos theta. Cos 90 derajat dikurang theta sama dengan sin theta. Tan 90 derajat dikurang theta sama dengan kotangan theta. Dan kotangan 90 derajat dikurang theta sama dengan tan theta. Dengan identitas ini kita dapat menghitung atau merubah-rubah pola yang kita inginkan. Selanjutnya, identitasnya adalah relasi sin dan cos atau hubungan antara sin dan cos. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Relasi tan, sin, dan cos, identitasnya adalah tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Dan kotangan adalah kebalikan dari tangan, yaitu cos theta sama dengan sin theta. Relasi tan dan secant, identitasnya adalah 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Relasi kotangan dan kosekant, kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat theta. Dan inverse atau kebalikan sin, cos, dan tan, identitasnya adalah sin x dikali cosec theta, sin theta dikali cosec theta sama dengan 1, atau cosec theta sama dengan 1 per sin theta. Dapat pula kita sebut bahwa cosec adalah kebalikan dari sin atau cosec adalah inverse dari sin. Cos theta dikali secant theta sama dengan 1, atau secant theta sama dengan 1 per cos theta. Di sini secant adalah inverse atau kebalikan dari cos. Tan theta dikali kotangan theta sama dengan 1, atau kotangan theta sama dengan 1 per tan theta, sehingga kotangan itu adalah inverse atau kebalikan dari tan. Dengan mengingat identitas-identitas ini akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan persamaan trigonometri apapun bentuknya, baik itu yang bukan persamaan sin, cos, ataupun tan. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Secant theta sama dengan negatif kosekant 58 derajat untuk theta di antara 0 derajat hingga 360 derajat. Maka yang ditanyakan adalah nilai theta. Jawab, dari soal
kita dapatkan bahwa sekon theta sama dengan negatif kosekon 58 derajat. Persamaan trigonometri ini bukanlah merupakan persamaan sin, bukan persamaan cos, dan bukan pula persamaan tan. Sehingga kita harus melakukan beberapa perubahan-perubahan pola. Kita ketahui bahwa sekon adalah inverse dari cos dan kosekon adalah inverse dari sin. Sehingga polanya dapat kita rubah menjadi 1 per cos theta sama dengan 1 per negatif sin 58 derajat. Berdasarkan sifat sin, maka kita dapat merubah posisi negatifnya menjadi 1 per cos theta sama dengan 1 per sin negatif 58 derajat. Lalu dengan menggunakan identitas trigonometri pada kuadran 1, maka sin negatif 58 derajat dapat kita rubah menuju cos, sehingga polanya menjadi 1 per cos theta sama dengan 1 per cos 90 derajat dikurang negatif 58 derajat. Lalu kita lakukan operasi pengurangan menjadi 1 per cos theta sama dengan cos 90 derajat ditambah 58 derajat menjadi 1 per cos theta sama dengan 1 per cos 148 derajat. Di sini persamaan trigonometrinya telah memiliki bentuk atau nama. Karena di sebelah kirinya adalah cos dan di sebelah kanannya juga cos, maka pola ini merupakan persamaan cos. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan cara-cara pada persamaan cos, yaitu X sama dengan plus minus theta ditambah K kali 360 derajat. Dan kita lihat pada pola sebelumnya, maka tetanya adalah 148 derajat. Lalu kita masukkan ke dalam pola persamaan cos menjadi X sama dengan plus minus 148 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 148 derajat atau X sama dengan negatif 148 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya bernilai 580 derajat atau X sama dengan 212 derajat. Di antara keempat sudut ini, yang memenuhi daerah 0 derajat hingga 360 derajat adalah sudut 148 derajat dan 212 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 148 derajat, 212 derajat. Inilah jawaban atau penyelesaian dari soal persamaan trigonometri tersebut. Contoh soal selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Cos alfa sama dengan negatif sin 27 derajat untuk alfa di antara 0 derajat hingga 360 derajat. Maka nilai alfa adalah dengan menggunakan cara yang sama dengan contoh soal sebelumnya. Dari soal, cos alfa sama dengan negatif sin 27 derajat. Di sebelah kirinya cos, di sebelah kanannya sin. Sehingga ini bukanlah persamaan sin, bukan pula persamaan cos, dan bukan pula persamaan tan. Lalu kita harus melakukan perubahan, yaitu dengan cara agar dia menjadi salah satu di antara persamaan sin, cos, atau tan, yaitu dengan merubah sin menjadi cos
cos alfa sama dengan sin negatif 27 derajat dan menggunakan identitas pada kuadran 1, menjadi cos alfa sama dengan cos 90 derajat kurang negatif 27 derajat. Maka dapat kita lakukan operasi penjumlahan menjadi cos alfa sama dengan cos 117 derajat. Di sini dia telah membentuk persamaan cos. Maka alfanya adalah 117 derajat. Dengan menggunakan persamaan cos, kita dapat temukan polanya menjadi X sama dengan plus minus 117 derajat tambah K dikali 360 derajat. Dan kita temukan K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 117 atau X sama dengan negatif 117. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 477 derajat atau X sama dengan 243 derajat. Di antara keempat sudut ini, yang memenuhi daerah 0 derajat sampai 360 derajat adalah 117 derajat dan 243 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian yang dimaksud adalah 117 derajat, 243 derajat.